silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ya, syukurlah. Kita patut syukur kepada Tuhan bahwa di masa pandemi ini Dia masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih berkumpul untuk belajar bersama. Untuk itu mari kita awali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ketua kelas bisa pimpin kita doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelasnya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kita. Ketua kelas, untuk hari ini semua hadir atau ada yang tinggal sekolah? Semua hadir, Ibu. Baik, terima kasih. Minggu kemarin, pertemuan di minggu kemarin, kita sudah berbicara tentang prosedur persiapan pembuatan pakan ternak ruminansia. Tentu anak-anakku masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih, Ibu. Baik. Pelajaran minggu kemarin tentang peralatan. Peralatan apa saja yang digunakan dalam pembuatan pakan ternak ruminansia itu anak-anak? Mixer dan timbangan, Ibu. Oh ya, mixer dan timbangan. Kita tepuk tangan untuk anak penadus. Pelajaran hari ini anak-anak, kita akan berbicara tentang kebutuhan jenis bahan pakan ternak ruminansia. Kebutuhan jenis bahan pakan ternak diharapkan yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kebutuhan jenis bahan pakan ternak ruminansia dengan tepat melalui pengamatan gambar, diskusi dan studi literatur. Untuk itu, Ibu akan menampilkan gambar. Ibu akan menampilkan gambar ya. Ternak makan, ternak ruminansia makan. Entah dia makan di dalam kandang atau dia makan di padang penggembalaan, yang penting ternak itu makan, ternak butuh makan. Di sini kita perhatikan lagi pada gambar A di sini anak-anak ada ternak yang kurus. Ternak ruminansia yang kelompok yang pertama Angelina Matrium, Maurice, Trianti dan Yeremias. Silakan kelompok ini bisa Anda tempati sebelah. Angelina, Maurice, Trianti, Yeremias. Kelompok 1. Ya. Mengamati gambar, kemudian membuat rumusan masalah, membuat rumusan masalah, kemudian masukkan jawaban rumusan masalah itu, menemukan rumusan masalah, masukkan di dalam lembar kerja peserta didiknya yang nanti Ibu akan bagikan di dalam kotak tersebut. Untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab untuk untuk menjawab dari rumusan masalah yang anak-anak temukan pada gambar tersebut di atas. Baik, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didiknya. Ya, ini untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan ini untuk kelompok 4. Ya, kalau yang kurang mengerti bisa ditanyakan ya. Ada HP yang digunakan untuk mencari link-link itu? Tidak ada ya, bisa dibaca saja di buku atau di literatur media ajar yang Ibu sudah berikan. Kelompok 2 juga sama, 3 juga, 4 ya. Ya. Ayo, dalam kelompok bisa sama-sama teman-teman, jangan malu-malu. Ya, Dionysius. Ya, linknya ini, Ibu yang sudah beri linknya itu, ini ya. Ya,
kalau ada HP ya. Ini, Donatus punya HP bisa dicari di sana ya. Ya. Tidak boleh malu-malu dengan teman ya. Semua sudah selesai semua ya? Kelompok 3. Sudah. Oh baik. Nah, kita karena sudah selesai, kesempatan ini Ibu akan berikan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang mau duluan yang menentukan kelompok-kelompoknya mana yang lebih dahulu? Oh ya, Ibu saja, Mas Mamal Ibu yang tentukan. Kelompok 1 lebih dahulu. Ya, silakan berdiri saja di tempat. Yang membacakan atau yang mempresentasikan hasilnya berdiri saja di tempat membacakan hasil diskusinya. Setelah itu, kelompok lainnya diberi kesempatan untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 1. Ya, bisa dari depan dulu ya. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Setelah melihat gambar, kami dari kelompok 1 merumuskan masalah adalah bagaimana melakukan pengembangan ternak ruminansia. Pertanyaan pertama, mengapa ternak ruminansia kurus? Jawab, ternak ruminansia kurus karena pakan yang dikonsumsi tidak memenuhi kebutuhannya baik secara kualitas maupun kuantitas. Dua, jenis pakan yang diberikan gambaran apakah sudah memenuhi kebutuhan ternak ruminansia? Jawab, belum. Karena pakan tersebut satu jenis dan kering yang memiliki kandungan gizi yang rendah. Kandungan gizi yang rendah tidak memenuhi kebutuhan pakan ternak ruminansia baik secara kualitas maupun kuantitas. 3. Analisis jenis bahan pakan yang baik untuk ternak ruminansia. Jawab, bahan pakan yang baik yang diberikan kepada ternak ruminansia adalah bahan pakan yang beragam atau terdiri dari berbagai jenis bahan pakan yakni hijauan, konsentrat atau pakan penguat dan pakan tambahan feed suplemen. 4. Analisa tumbuhan hijau yang cocok untuk pakan ternak ruminansia. Jawab, tumbuhan hijauan yang cocok untuk ternak ruminansia, hijauan-hijauan yang tidak bersaing dengan kebutuhan manusia seperti rumputan berupa rumput gajah, rumput setaria dan lain-lain, dan leguminosa atau kacang-kacangan berupa lamantoro, kamal, uri, kaliandra, juga dedaunan dan limbah pertanian. Terima kasih. Mungkin ada kejadian lain. Di sini kelompok 2 bilang, kelompok 1 dengar baik-baik bahwa selain rumput gajah ada rumput alang-alang. Nah, kita tahu rumput alang-alang dan rumput teki tadi sudah dijawab oleh kelompok 4 sangat banyak di daerah kita. Benar tidak? Benar. Kalau rumput gajah harus dibudidayakan dulu, harus dipelihara, dirawat yang bagus, baru itu butuh perawatan. Kalau rumput teki dan rumput gajah, nah tidak disuruh tumbuh, tidak dirawat juga, dia tumbuh saja dengan sendirinya. Nah, itulah makanan ternak ruminansia yang cocok. Nah, selain rumput gajah, lamantoro, turi, gamal juga seperti yang disebutkan atau dijelaskan oleh kelompok 4 tadi. Baik, seperti itu untuk kelompok 2 bisa dipahami? Bisa. Iya. Masih ada dari kelompok lain yang bisa menambahkan atau memberi masukan untuk kelompok 4? Masih ada? Tidak ada. Ini kelompok 3-nya? Belum ada. Baik. Oleh karena itu, karena tidak ada, maka mari kita tepuk tangan untuk kelompok 4.
memberikan jawaban-jawaban yang bagus, yang baik. Ada juga yang sudah tepat sekali, ada yang belum tepat. Tetapi semuanya sudah aktif dalam berdiskusi. Terima kasih. Baik, jadi untuk pakan yang sangat dibutuhkan oleh ternak ruminansia, peternaknya harus memperhatikan. Di sini karena ternaknya kurus, di situ di lembar kerja peserta juga ada. Kenapa ada kurus di situ? Kita lihat saja. Hijauan yang disediakan cuma satu jenis. Lalu teksturnya, bentuknya juga sangat kering. Nah, kita lihat di gambar di situ, pasti di situ adalah jerami atau rumput kering. Maka apa akibatnya apa di sebelah sana? Ternaknya kurus-kurus, ya, kurus-kurus. Kemudian gambar yang berikutnya, kalau disediakan pakan yang beragam, maka apa yang terjadi di sana ketika ternak mengkonsumsi dan hasil akhirnya adalah ternaknya menjadi apa? Nah, sudah tadi dijawab oleh teman-teman, menjawab rumusan masalahnya itu. Nah, silakan Lorenceng, rumusan masalah yang tepat. Rumus masalah yang tepat adalah bagaimana meningkat bobot badan ternak ruminansia. Rumusan masalah yang tepat adalah bagaimana apa tadi? Meningkatkan bobot badan ternak ruminansia. Ya. Jadi rumusan masalah yang tepat adalah bagaimana meningkatkan bagaimana meningkatkan bobot badan ternak ruminansia. Kira-kira benar berapa, salah berapa? Benar 1. Oh ya, kelompok 4 benar 1, salahnya 3 dari 4 soal nomor soal. Kelompok 4 ibu lihat tadi, diskusinya masih malu-malu. Dionisius itu terkenal pemalu. Nah, jadi apalagi di sebelah ini, di sebelahnya Dionisius, Regina juga pemalu. Tapi untuk selain kali dalam diskusi tidak ada kenal malu-malu. Nah, kita lihat contoh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mereka semangat, tetapi kalian juga semangat. Harus semangat, tidak boleh putus asa bahwa saya ini pemalu. Tidak boleh, harus semangat. Walaupun benarnya satu, tetapi apa yang sudah dijelaskan tadi dari kelompok-kelompok yang lain bisa dipahami ya. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Dari keseluruhan materi yang telah kita pelajari hari ini tentang kebutuhan jenis bahan pakan ternak ruminansia, yaitu agar pertama bobot badan ternak ruminansia meningkat, maka dibutuhkan pakan yang berkualitas dan berkuantitas. Pakan yang disediakan harus berbagai jenis sehingga saling melengkapi. Kekurangan nutrisi pakan yang satu dengan yang lain yang terdiri dari hijauan konsentrat atau kacang-kacangan dan feed suplemen. Baik. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Sri Yati. Sangat bagus kesimpulannya dan tepat. Kita tahu bersama tadi bahwa ternak butuh pakan. Pakannya harus terdiri dari berbagai jenis. Begitu ya, siapa namanya? Valentinus. Bahwa kalau misalnya pakan itu diberi cuma satu, maka belum kita katakan bahwa pakan itu memenuhi kebutuhan ternak. Maka harus dari berbagai jenis ternak, jenis ternak lagi, jenis pakan. Ya. Ada hijauan, ada konsentrat dan ada feed suplemen. Oleh karena itu, supaya kebutuhannya dipenuhi, maka peternaknya harus menyediakan bahan-bahan pakan yang beragam itu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa supaya kebutuhan dari pakan ternak ruminansia itu terpenuhi, maka harus disediakan bahan-bahan pakan yang berbagai jenis. Tidak cuma satu saja, tetapi dari berbagai jenis. Supaya apa? Mereka saling melengkapi. Kekurangan pakan yang satu dapat dilengkapi kekurangan pakan yang lain. Sangat bagus. Baik, anak-anak, hari ini pelajaran kita tentang bagaimana memilih bahan pakan tadi. Kebutuhan ternak akan jenis-jenis bahan pakan ternak itu bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Bisa. Ya, jadi ibu ulangi, kebutuhan akan jenis bahan pakan ternak ruminansia itu ada hijauan terdiri dari rumput-rumputan dan leguminosa, juga hijauan-hijauan yang lain. Ada juga konsentrat dan ada juga apa tadi? Feed suplemen. Bisa dipahami ini anak-anak? Bisa. Baik, untuk bahwa karena kita sudah paham akan materi yang kita pelajari hari ini, ibu mau
memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin satu saja pertanyaan yang bisa kita jawab supaya ibu tahu bahwa oh, ternyata anak ibu punya pertanyaan. Mengapa konsentrat harus diberikan? Kalau konsentrat tidak diberikan kenapa? Kalau misalnya konsentrat itu sangat dibutuhkan karena hijauan kering, hijauan tarik karena sudah tua maka dia kering, nilai isinya sudah rendah, serat kasarnya sudah tinggi sehingga tidak mudah dicerna, maka mengapa konsentratnya itu harus diberikan? Ada yang bisa menjawab ibu ini? Kenapa dengan konsentrat? Oh ya, silakan kelompok 3. Siapa? Oh, Kristina, dari tadi ibu tidak dengar suaranya Kristina. Silakan Kristina. Karena bahan pakan konsentrat adalah bahan pakan yang tidak dicerna. Oh ya, jawaban yang sangat bagus. Kita ceritakan untuk ini. Kasih tugas. Ibu kasih tugas untuk menambah pemahaman tentang materi hari ini. Tugasnya sudah ada di dalam LKPD bagian 5 terakhir itu. Ada tugasnya di situ, bisa dilihat di situ. Ada tidak? Ada. Nah, dikerjakan hari ini. Pertemuan kali berikutnya, pertemuan kali berikutnya kita akan mempelajari tentang uji kualitas bahan pakan ternak secara fisik. Bisa ini anak-anak? Bisa. Kita sudah selesai waktunya, sudah mau selesai. Oleh karena itu anak-anak sebentar pulang ke rumah masing-masing di masa COVID ini. Perhatikan, kita karena sudah masuk sekolah seperti biasanya tapi terbatas, ya, terbatas kan? Jadi kita jaga jarak, cuci tangan, jaga kesehatan, tidak boleh jalan ke sana kemari tanpa sepengetahuan orang tua, harus perhatikan itu. Jadi kita tetap sehat untuk kita belajar bersama-sama nanti. Baik anak-anakku, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita doa penutup pelajaran. Silakan siapa? Oh, silakan Valentinus pimpin kita doa tutup pelajaran. Silakan. Teman-teman, marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, terima kasih untuk Valentinus yang sudah memimpin kita doa. Terima kasih banyak anak-anak. Salam untuk orang tua di rumah masing-masing di masa COVID, tapi kita sudah datang ke sekolah, tetapi terbatas walaupun jamnya tidak sampai penuh untuk hari ini sampai dengan jam sekian, jam 1 biasanya. Tetapi kita sudah datang untuk belajar hal-hal yang harus diketahui oleh siswa dan kita bisa melaksanakan, aplikasikan di lingkungan masyarakat masing-masing di tempat kita. Baik, salam buat Bapak Mama di rumah dan selamat siang anak-anak.